eh, adik-adik yang ikut, Masya Allah, Ustadz mendoakan mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, yang membahagiakan ayah bundanya di dunia dan kelak menyelamatkan ayah bundanya di akhirat dari panasnya adab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ya, malam hari ini ya, karena ini ada anak-anak kita ikut, jadi saya agak bahasa anak-anak kali ya. Ya, jadi ya Masya Allah. Ya, jadi kesempatan malam hari ini memang kajian yang sangat berbeda. Kita bukan membahas tentang hari kiamat atau tentang amal soleh, tapi kita melihat dari sumbernya, segala sumber amal soleh. Ini adalah superhero-nya, salah satu dari superhero Islam yang semua amal baik, amal soleh kumpul pada dirinya. Yang namanya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, ya, kalau seandainya iman seluruh manusia di muka bumi ini ya ditimbang kecuali iman para nabi dan rasul, ya, dibandingkan dengan satu imannya Abu Bakar, maka lebih berat imannya Abu Bakar ya dibanding seluruh manusia yang ada. Itu luar biasa. Jadi adik-adik tahu kan kenapa iman Abu Bakar itu beratnya luar biasa? Karena memang kebaikan Abu Bakar ini tidak tertandingi, nggak ada yang mengalahkan. Pokoknya Abu Bakar itu kalau dibilang perintah langsung dilakukan. Perintah langsung dilakukan. Sampai ada dalam Quran kata-kata as-sabiqun as-sabiqun. Ini ada dalam surat Al-Waqiah. As-sabiqun as-sabiqun ini maknanya adalah salah satunya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang pertama kali melakukan amal soleh. Maknanya orang yang segera ketika ada perintah kebaikan. Jadi kalau teman-teman nih, ya adik-adik nih, kalau mau menjadi seperti superhero Abu Bakar, ya caranya yang pertama bagaimana Ustadz? Cara yang pertama kalau ada kebaikan, disuruh sholat sama ayahnya, disuruh ngaji sama bundanya. Jangan nanti-nanti, langsung sholat, langsung ambil Qur'annya, baca Qur'annya, atau belajar Iqra'nya. Atau suruh buang sampah, itu juga kebaikan. Ya langsung, ini sampah disuruh buang sama ayah, sama bunda. Langsung, siapa yang paling duluan, dia seperti Abu Bakar. Ya, siapa yang belakangan bahkan nggak mau, dia seperti Abu Gosok. Ya, mau jadi Abu Bakar apa Abu Gosok nih teman-teman. Jadi ya itu adalah satu keutamaan saja. Itu baru satu kita lihat. Terus masih ada nggak Ustadz? Wow, banyak sekali. Ya kalau mau tahu Rasulullah pun sampai mengatakan apa kata Nabi? Wa ma wati al ardi ba'dal anbiya khairum min Abi Bakar. Ya, tidak ada orang yang paling mulia yang hidup di muka bumi ini setelah para nabi kecuali Abu Bakar. Tuh, Ustaz ulangi lagi nih. Tidak ada orang yang paling mulia yang hidup di muka bumi ini kecuali setelah para nabi kecuali Abu Bakar. Jadi kalau mau tahu superhero-nya Islam yang keren ini, selain dia imannya paling berat karena dia nggak pernah menunda amal soleh, ternyata Rasulullah sudah memberikan jaminan bahwa tidak ada manusia yang paling mulia di muka bumi ini setelah para nabi dan para rasul kecuali Abu Bakar. Masya Allah. Makanya Rasulullah juga pernah menyampaikan dalam kata-katanya, kalau seandainya ada nabi setelah aku, maka yang pantas menjadi nabi itu Abu Bakar. Ini kalau ya, kata Rasulullah. Tapi tidak ada. Setelah Rasulullah, nggak ada nabi lagi. Karena Rasulullah adalah khatimul anbiya wal mursalin. Penutup para nabi dan para rasul. Ya, itulah keutamaan superhero kita ini. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Nah, sekarang apa cuman itu? Kita lihat lagi. Masya Allah. Ya. Dari keterangan yang banyak dikutip oleh para ulama, Masya Allah, kalau baca bukunya terlalu panjang, banyak, terlalu tebal, maka singkat yang paling penting ya, Ustadz sampaikan yang paling penting, mudah-mudahan bisa difahami ya, dan mudah-mudahan nanti bisa diulang. Tanya ayah bundanya nanti kalau memang hari ini belum bisa faham ya yang Ustadz sampaikan. Insya Allah ayah bundanya akan bisa untuk menyampaikan. Ya, dari keterangan, ya banyak sekali keterangan, ada kesimpulan bahwa
tidak ada sosok manusia yang mendekati akhlaknya kepada Rasulullah kecuali Abu Bakar. Jadi semua manusia akhlaknya itu yang paling dekat dengan Rasulullah, ya mirip dengan Rasulullah itu Abu Bakar. Karena apa? Karena Abu Bakar tuh Masya Allah tutur katanya ikut Nabi. Gaya jalannya ikut Nabi. Gerak-geriknya, pakaiannya ikut Nabi. Semua mengikuti Rasulullah. Makanya mirip. Ya, luar biasa. Itulah Abu Bakar. Sampai kalau kita dengar kisahnya kan Abu Bakar itu, lahirnya pun, apa? Abu Bakar tidak jauh daripada Nabi. Ya, 2,5 tahun lah kurang lebih. Ya, setelah tahun gajah. Itu lahirnya. Jadi sangat dekat usianya dengan Nabi, hanya beda 2,5 tahun. Kemudian masa kecilnya main sama Nabi, itu Abu Bakar tuh, teman-teman, ya. Abu Bakar kecil main sama Nabi. Terus ketika Rasulullah belum jadi Nabi, yang menjadi temannya pun Abu Bakar. Ya, ketika Rasulullah mendapat gelar Al-Amin, yang menjadi temannya pun Abu Bakar. Ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi, temannya pun Abu Bakar. Bahkan ketika Rasulullah diperintahkan hijrah ke Madinah, yang menjadi temannya siapa? Abu Bakar. Semua Abu Bakar. Sampai kalau kita lihat wafatnya pun sama usianya. Rasulullah 63 tahun, Abu Bakar 63 tahun. Dan dikuburnya sama nggak dengan Rasulullah? Sama. Makamnya Abu Bakar sama dengan makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dahsyatnya daripada keutamaan sosok yang sangat mulia ini, superhero yang sangat luar biasa. Ya, ulangi lagi nih. Ya. Satu, Abu Bakar tadi imannya, waduh sangat berat. Tidak ada yang mampu mengalahkan keimanan Abu Bakar, walaupun seluruh manusia di muka bumi ini, kecuali para nabi dan para rasul, ditimbang imannya. Abu Bakar lebih hebat. Kemudian Rasulullah juga tadi bilang, apa kata Nabi? Tidak ada manusia yang paling mulia setelah para nabi dan rasul, kecuali Abu Bakar. Dan ternyata akhlak Abu Bakar ini paling dekat dengan Rasulullah. Semua meniru daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai bersama Nabi, dari kecilnya sampai wafatnya bersama Nabi. Itulah keistimewaan Abu Bakar. Ya, itulah sosok yang luar biasa. Nah, sekarang kita akan lihat lagi, kenalan lebih jauh. Ya, karena apa? Kalau kita kenal, maka kita akan bisa mencintainya. Kalau sudah kenal, bisa cinta. Kalau nggak kenal, maka nggak suka. Teman-teman, kenapa teman-teman suka Superman? Ya pasti karena kenal sama Superman. Ya, kenapa teman-teman suka sama Spiderman, sama Upin Ipin? Karena kenal sama Upin Ipin dan keluarganya kenal. Ya kan? Siapa tuh keluarganya Upin Ipin tuh? Pokoknya Ustadz nggak hafal ya. Ya, Nusarara. Ya kenapa suka? Karena apa? Kenapa cinta sama Nusarara? Karena kenal dengan Nusarara. Jadi, kalau mau cinta dengan Abu Bakar, kalau mau seperti Abu Bakar, jadi harus apa? Mengenal Abu Bakar. Kenalilah Abu Bakar. Nah, pertanyaan Ustadz sekarang, ya, pertanyaan saya nih, buat teman-teman Mutiara Kerang, kira-kira mau nggak jumpa dengan Abu Bakar? Hari ini kita cuma kenal nih. Malam hari ini kita kenalan dengan Abu Bakar. Sosoknya itu seperti apa lebih dalam lagi. Dan kita berharap, kalau malam hari ini cuma kenal, nanti di akhirat berharap kita jumpa dan bersama Abu Bakar. Ya, pertanyaannya, mau nggak jumpa dengan Abu Bakar? Pasti mau. Pertanyaan kedua, kira-kira bisa nggak kita jumpa dengan Abu Bakar di akhirat nanti? Kira-kira bisa nggak? Bisa dong Ustaz. Bisa dong Ustaz. Bisa ya. Nah, tapi begini, kok bisa ya jumpa dengan Abu Bakar? Memang sholat kita seperti Abu Bakar? Kayaknya enggak deh. Memang amal soleh kita seperti Abu Bakar, ketika ada perintah langsung tanpa ditunda? Kayaknya enggak deh. Memang sedekah kita seperti Abu Bakar, seluruh hartanya disedekahkan? Kayaknya enggak deh. Tapi kok bisa ya kita jumpa dengan Abu Bakar? Apa yang membuat kita ini semangat untuk berjumpa dengan Abu Bakar kelak di akhirat? Jawabannya, kisah dari seorang Arab Badui. Jadi ada Arab Badui datang kepada Rasulullah, bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat?" Rasulullah menjawabnya bukan jawaban kapan kiamat, tapi Rasulullah bertanya, "Ma'adattalaha?" Apa yang sudah kamu siapkan? Kamu sudah siap apa? Kok tanya kiamat? Memang sholat kamu sudah beres, ngaji kamu sudah beres, memang kamu ini infaknya sudah hebat, sudah bagus baca Qur'annya, kok sudah tanya kiamat? Apa kata Arab Badui ini? Ya Rasulullah, aku nggak punya persiapan apa-apa.
kecuali uhibbuka ya Rasulullah, kecuali aku mencintaimu ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Jadi modal kita untuk jumpa dengan Abu Bakar hanya cinta saja. Kalau modalnya ibadah seperti Abu Bakar, mustahil, berat, susah. Tapi kalau modalnya cinta, akan jumpa dengan Abu Bakar kelak di akhirat. Tapi syarat cinta itu harus apa? Kenal. Kalau nggak kenal, mustahil akan cinta. Jadi, malam hari ini kita mengenal lebih dalam siapa sih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, Abu Bakar ini adalah manusia yang terpilih dari yang dipilih. Coba, udah terpilih dari yang dipilih, itu luar biasa. Ya, karena begini, mungkin teman-teman tidak mungkin bisa menghitung jumlah para sahabat yang sangat banyaknya, luar biasa. Ya, sahabat tuh, wow, entah berapa banyak, 70.000, ya bahkan lebih. Ya, itu para sahabat. Nah, dari jumlah sahabat yang banyak itu ternyata kalau disaring, ya, disaring tuh ya diambil ya. Kalau disaring dari sahabat yang paling banyak, yang terbaik itu adalah al-muhajirin wal ansor. Orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Itu yang terpilih. Nah, dari muhajirin dan ansor disaring lagi, maka jadilah sahabat yang terbaik adalah yang ikut bai'atur ridwan. Ya, bai'atur ridwan saat itu. Yang ikut bai'atur ridwan disaring lagi, yang terbaik adalah yang ikut perang Badar. Perang Badar. Jadi kalau ada sahabat ikut perang Badar juga, bai'atur ridwan juga, bai'atur ridwan juga, muhajirin dan ansor juga, ini the best sahabat. Lalu dari perang Badar disaring lagi, maka yang terbaik adalah para muhajirin. Ya, para muhajirin saat itu yang Allah perintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu yang paling baik. Kemudian dari muhajirin disaring lagi. Yang lebih hebat adalah asyarah mubasyirin bil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Itu diperkecil lagi oleh Allah, disaring lagi. Nah, dari 10 sahabat tadi, disaring lagi, dikecilkan lagi, yang terbaik, khulafaur rasyidun, atau khulafaur rasyidin. 4 sahabat yang kita kenal, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu anhum, jami'an. Itulah, disaring. Dan setelah khulafaur rasyidin, 4 sahabat ini, radhiyallahu anhum jami'an, disaring lagi, yang menjadi intinya sahabat adalah Abu Bakar. Masya Allah. Jadi, ini luar biasa, ya. Dari yang paling banyak disaring lagi, sampailah kepada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini adalah inti dari sahabat Nabi. Intinya Abu Bakar. Karena semua ada di Abu Bakar. Itu dahsyatnya luar biasa Abu Bakar. Ya, kira-kira sampai di sini jelas ya, bisa dipahami ya? Bisa, Ustaz. Insya Allah bisa, Ustaz. Masya Allah. Baik, saya lanjutkan sekarang. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Lahir di mana Abu Bakar? Kita akan lihat lahirnya. Ya, Abu Bakar As-Siddiq dikatakan para ulama lahir sanatain wa nisf ba'da amul fil. 2 tahun setengah setelah apa? Tahun gajah. Jadi jaraknya dengan Nabi Muhammad SAW hanya 2 tahun setengah usianya. Setelah tahun gajah, 2,5 tahun kemudian barulah lahir siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian nama aslinya siapa? Abdullah. Jadi superhero kita ini nama aslinya adalah siapa? Abdullah. Kalau superhero dunia siapa? Indonesia atau Superman, Spiderman, itu nama aslinya siapa ya? Saya nggak kenal itu. Ya. Nah, tuh yang kenal ayahnya tuh, Masya Allah. Nah, sekarang kita lihat nama aslinya superhero kita ini yang dijamin surganya. Siapa? Abdullah. Itu nama aslinya Abu Bakar. Jadi kalau ada yang mengatakan Abu Bakar itu Abdullah ya, loh, bukannya Abu Bakar? Iya, Abu Bakar itu lakop atau julukan. Nanti kita lihat, ya. Kenapa bisa namanya Abu Bakar tuh sebabnya apa ya? Nah, tapi yang pertama namanya siapa? Abdullah. Bapaknya siapa? Utsman. Tapi bukan Utsman sahabat ya. Jadi memang nama ayahnya Abu Bakar atau Abdullah ini adalah Utsman, atau disebut juga Abu Quhafah. Abu Quhafah. Ya, ibunya namanya Salma Khair. Ya, Salma al-Khair itu ibundanya. Ya, ulangi lagi. Nama Abu Bakar aslinya adalah Abdullah. Ya, nama ayahnya adalah Utsman atau Abu Quhafah.
ibunya Salma Al-Khair. Ya, jadi Abu Bakar bisa disebut juga dengan apa? Abdullah bin Uthman. Abdullah bin Abu Kuhafah. Abu Kuhafah. Abu Bakar itu lakob. Nah, kenapa namanya Abu Bakar? Tapi sebelumnya, ya, Ustadz mau menyampaikan ya, untuk teman-teman juga Mutiara Kerang, saya ingin menyampaikan bahwa sebelum Islam, perlu diketahui bahwa sebelum Islam, Abu Bakar ini memiliki julukan, ya, yang pertama Atiq, ya, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga As-Siddiq. Ya, jadi Abu Bakar ini julukannya 3. Ya, kita tidak bahas sebelum Islam dulu, tapi dari semua nama Abu Bakar punya 3 julukan. Yang pertama Atiq, yang kedua adalah Abu Bakar, yang ketiga adalah As-Siddiq. Jadi kalau dikatakan Atiq, ya itulah Abu Bakar. Dibilang Abu Bakar, itulah Atiq. Dibilang As-Siddiq, ya itulah Abu Bakar. Kita kalau dengar kata-kata As-Siddiq, pasti arahnya ke Abu Bakar. Nggak mungkin begitu ada yang nyebut As-Siddiq, larinya ke mana? Ke Akhina Gunadi misalnya. Enggak. Ya, As-Siddiq ke Taufik itu enggak. Ya, larinya pasti ingatnya kemana? Langsung, oh, As-Siddiq Abu Bakar. Ya, itulah kehebatan nama As-Siddiq. Nah, saya akan sampaikan dulu Atiq. Ya, kenapa disebut Atiq? Sebelum Islam, ya, sebelum Islam, Abu Bakar mendapat julukan Atiq karena memang lihusni jamaliha. Karena Abu Bakar ini gantengnya luar biasa, ganteng, ya. Abu Bakar ini ganteng. Jadi kalau teman-teman, ya, ini adik-adik ini ingin melihat superhero yang kita sedang bahas ini, Masya Allah, ya lihatlah ayah-ayah kalian. Wah, itu ganteng-ganteng tuh, Masya Allah. Ya kurang lebih ya 11-17 lah ya, kejauhan itu mah. Ya. Pokoknya Abu Bakar itu disebut Atiq sebelum Islam karena lihusni jamaliha, karena gantengnya. Terkenal karena gantengnya, maka disebut Atiq. Nah, setelah Islam, nama Atiq tetap ada, diberikan oleh Rasulullah, tapi bukan karena gantengnya sekarang. Tapi karena apa? Karena Abu Bakar telah dibebaskan dari api neraka. Rasulullah yang mengatakan, apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, anta atiqullah minan nar. Ya Abu Bakar, kamu itu sudah dibebaskan oleh Allah dari adab api neraka. Oh, itulah nama Atiq, gelar Atiqnya. Kalau sebelum Islam, artinya karena gantengnya disebut Atiq. Setelah Abu Bakar masuk ke dalam Islam, maka gelar Atiq ini berarti apa? Terbebas dari adab api neraka. Rasulullah yang memberikan. Ya, sekarang kalau bakar artinya apa bakar? Ya, Abu Bakar. Apa artinya bakar? Bakar itu para ulama mengatakan bakar itu maknanya fata minal ibil. Fata minal ibil itu apa ya? Unta yang masih muda. Unta masih muda itu identiknya apa? Gesit, kuat, lincah, enggak keluh kesah, enggak lemes, enggak letoy. Itulah unta yang muda tuh. Makanya kenapa Abu Bakar disebut fata minal ibil? Kenapa disebut bakar? Karena Abu Bakar itu terkenal dengan kegesitannya. Dia tuh cepat, gerak cepat, lincah. Pokoknya kalau kerja cari nafkah tuh cepat. Apa ya? Enggak keluh kesah, enggak kelemar-kelemer gitu kalau bahasa kita. Itulah sosok Abu Bakar. Maka dikatakan Abu Bakar, ya, seperti unta yang masih muda. Dia kuat, cekatan kokoh, cerdas, pinter, bijaksana, tegas, walaupun penuh dengan kelembutan. Itulah Abu Bakar. Ya, Masya Allah. Jadi Atiq tadi apa artinya? Karena gantengnya. Setelah Islam, Atiq artinya karena terbebas dari api neraka. Kemudian Bakar atau Abu Bakar karena sosok yang seperti unta muda. Nah, sekarang Siddiq. Siddiq. Apa itu Siddiq? Siddiq itu jujur. Ya. Jadi Abu Bakar itu bukan hanya Atiq, bukan hanya dikatakan Bakar, tapi dikatakan Siddiq. Apa Siddiq? Jujur. Maksudnya begini. Jujurnya itu bukan sekedar di lisan. Kadang-kadang ada orang lisannya sih jujur, tapi hatinya enggak. Ada orang, kadang-kadang dia jujur hanya di kata-kata, perbuatannya tidak mencerminkan kejujuran. Tapi Abu Bakar itu jujurnya, zahiran wa batinan. Tampak dan tidak tampak, wah itu jujur. Bahkan kalau boleh kita menyimpulkan secara lebih dalam, Abu Bakar ini, siddiqnya ini maknanya apa? Cepat membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi nggak pakai mikir. Pokoknya kalau Rasulullah yang mengatakan benar, itulah Abu Bakar. Kalau kita punya teman, pokoknya nggak pakai mikir. Kalau kita suruh, bro, infak dong, ini perintah Allah nih, langsung Bismillah infak. Oh, itu Abu Bakar banget tuh. Ya, itu Abu Bakar banget. Ya, kalau ada teman, bro, ngaji yuk, berangkat Bismillah, nggak pakai protes. Ah,
Jam berapa ngaji? Aduh, ada ini. Pokoknya nggak pakai basa-basi, nggak pakai apa. Oh, itu Abu Bakar banget. Kalau punya teman seperti ini, maka jangan dilepas. Ya, kecuali ke toilet. Ya, ini adalah teman yang sangat-sangat luar biasa. Ya, itulah gayanya Abu Bakar itu seperti itu. Nah, kemudian, Masya Allah, Siddiq ini asalnya dari mana? Kalau tadi saya tanya, ketika gelar Atik, itu datang dari mana? Dari orang-orang jahiliyah saat itu. Setelah Islam, gelar Atik datang dari Rasulullah. Kemudian gelar Abu Bakar, juga dari Rasulullah, dari manusia. Tapi begitu gelar Siddiq, ini bukan dari manusia, tapi langsung Allah yang memberikan. Wah, ini luar biasa. Jadi ini gelar nggak nemu ya, bukan nemu di mana di jalan, bukan, tapi Allah yang memberikan. Kisahnya singkat, mungkin adik-adik juga pernah mendengar kisah ini. Rasulullah saat itu dapat perintah apa? Isra wal Mi'raj, ya kan? Harus berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Pokoknya kalau dilakukan perjalanan itu dengan menggunakan perjalanan kaki atau normal, itu 1 bulan. Ya, pulang pergi 2 bulan. Tapi ternyata Rasulullah dalam riwayat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, balik lagi sampai di tempatnya Rasulullah. Ketika disentuh tempat tidurnya Rasulullah, mazalat dafian, masih panas, masih hangat. Ya. Artinya apa tuh? Sebentar apa lama tuh? Sebentar. Kalau kita duduk di kursi nih, duduk atau duduk di kasur, kemudian kita keluar ke kamar mandi, balik lagi, itu kasur masih hangat tuh. Ya. Padahal perjalanannya itu bukan perjalanan yang dekat, cukup jauh. Tapi itulah mukjizat. Ya, itulah mukjizat. Makanya dikatakan apa? Ini Rasulullah juga begitu sampai ke Mekah di pagi harinya. Antara apa? Antara apa ya? Masih, kalau bahasa kita masih bimbang Rasulullah, galau. Sampai di depan Ka'bah. Bengong Rasulullah saat itu. Ketika pagi hari bengong. Bengong Rasulullah. Nah, kebetulan Abu Jahal keluar. Abu Jahal melihat Rasulullah bengong. Lalu apa? Apa ya, kalau kita ditegur oleh Abu Jahal. Muhammad, kenapa bengong? Kenapa bengong? Lalu Rasulullah mengatakan, aku tadi malam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha, aku jumpa dengan Allah. Lalu aku pagi hari ini sudah kembali ke Mekah. Lalu Abu Jahal bilang, wah, kesempatan nih. Ya, niatnya sih untuk merendahkan, menghinakan Rasulullah. Tapi seolah-olah baik di Rasulullah. Apa kata Abu Jahal? Oh, begitu. Waduh, ini kabar baik. Perlu nggak saya bantu agar berita ini sampai ke orang Mekah semuanya? Wah, ini harus disampaikan nih Muhammad. Padahal niatnya jahat. Ya, maka saat itu dikumpulkanlah semua orang-orang yang ada di sekitar Mekah. Ya, ada berita, kata Abu Jahal. Ayuhan nas, manusia, kumpul semuanya, kumpul semua. Ada berita penting dari siapa? Dari Muhammad. Ya, seolah-olah ingin membantu, tapi ini adalah ingin menjatuhkan. Maka saat itu Rasulullah diperintahkan oleh siapa? Abu Jahal. Ya Muhammad, sampaikan apa yang terjadi. Apa kejadian yang kau ceritakan kepada aku? Sampaikan. Lalu disampaikanlah oleh siapa? Rasulullah saat itu. Ya, disampaikan dari awal. Aku tadi malam berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Terus mendapat perintah salat dari Allah. Kembali lagi ke sini. Dan sampai di sini, saat ini aku sudah sampai di sini. Waduh, semua orang yang tadinya mau beriman jadi murtad, jadi mundur. Yang tadinya mau beriman nggak jadi tuh, jadi mundur. Kenapa? Waduh, ini makin error nih. Wah, ini udah keterlaluan bohongnya. Nggak mungkin dari Mekah kemana? Ke Madinah, kemudian ke Aqsa. Dari Mekah ke Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Cuma 1 malam. Ya Rasulullah, iya, aku naik buruk. Karena aku naik buruk. Ya secepat buruk itu, waduh, kendaraan luar biasa, kendaraan para nabi. Ya, tapi tetap orang-orang saat itu apa? Mendustakan Rasulullah. Dan Abu Jahal saat itu, waduh, senangnya luar biasa. Sampai apa? Sampai lari ke rumahnya Abu Bakar saat itu. Ketuk pintunya Abu Bakar. Diutus, salah satu utusannya Abu Jahal, diutus ke rumah Abu Bakar untuk menyampaikan kabar ini. Diketuk rumah Abu Bakar. Assalamualaikum, Abu Bakar, Abu Bakar. Ya, diketuk. Begitu keluar Abu Bakar, apa? Kaget Abu Bakar. Ada apa? Ya Abu Bakar, aku diutus oleh Abu Jahal untuk memberikan kabar kepadamu. Ya, apa kabarnya? Lalu dikatakan, itu temanmu udah error, udah gila. Siapa? Muhammad. Muhammad gila? Iya. Loh, kenapa gila? Coba dijelaskan. Lalu utusan ini menyampaikan, karena Muhammad
dia menceritakan tadi malam dari Masjidil Haram ke Aqsa, naik ke langit, kemudian mendapat perintah sholat, sudah balik lagi saat ini. Nggak masuk akal. Lalu Abu Bakar, begitu mendengar cerita ini, Abu Bakar langsung, Muhammad mengatakan seperti itu? Iya, temanmu makin error. Jadi berharap utusan ini mendapat persetujuan dari Abu Bakar bahwa oh syukur tuh temannya udah tahu bahwa temannya itu gila. Padahal ternyata Abu Bakar begitu berlari mendekati Rasulullah, memeluk Rasulullah, apa yang dibisikkan oleh Abu Bakar? Ya Rasulullah, ya Muhammad, as-sahih qala haula, apakah benar apa yang disampaikan orang-orang ini? Apakah benar yang disampaikan ini? Kata Rasulullah, benar ya Abu Bakar, benar ya Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengatakan, apa? Shadaqtu, aku percaya. Masya Allah. Bahkan lebih dari ini ceritanya, aku percaya. Maka setelah mengucapkan kalimat itu, Jibril turun dari langit, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sampaikan kepada Abu Bakar, sampaikan kepada Abu Bakar. Allah memerintahkan kepadaku untuk memberikan gelar kepada Abu Bakar. Apa gelarnya? Innahu Siddiq. Itu adalah Abu Bakar yang Siddiq, yang membenarkan apapun yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Abu Bakar. Masya Allah. Jadi gelar Siddiq ini nggak main-main. Ya, ini adalah gelar yang memang dikatakan apa dari Allah. Ya, berbeda dengan gelar-gelar yang didapatkan sebelumnya, yaitu Atik dan Abu Bakar. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, baik. Ya, sekarang posturnya Abu Bakar itu seperti apa ya? Superhero kita nih badannya kayak apa ya? Ya mungkin teman-teman tahu, Superman itu badannya kotak-kotak di sini, ya kan? Celananya warna merah, celana dalamnya di luar warna merah, bajunya biru, sayapnya ada. Nah, Spider-Man juga ada, bentuknya seperti apa. Nah, sekarang harus kenal superhero kita ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seperti apa ya postur tubuhnya? Atau bentuk badannya itu seperti apa? Maka disampaikan oleh para ulama, yang pertama, dari segi fisik, tinggi badannya, Abu Bakar itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Tapi masih dalam kategori tinggi lah. Ya. Kalau yang sahabat yang tinggi itu ada namanya Zubair bin Awam. Ada namanya Khalid bin Walid. Tapi ini tidak lebih tinggi dari Zubair dan tidak sama dengan Zubair, tidak sama dengan Khalid bin Walid. Tapi agak lebih pendek tapi tidak juga terlalu rendah, yaitu Abu Bakar. Kalau Rasulullah kan proporsional. Fisik Rasulullah itu Nabi Muhammad SAW itu proporsional. Kalau kita kan kadang-kadang ada yang tinggi, badannya lempeng, gepeng gitu tuh, ya. Ada yang melebar ke samping, ya, itu kita. Tapi Rasulullah itu, masya Allah, proporsional. Tapi kalau Abu Bakar dia tinggi, ya. Itu dari badannya. Kemudian apalagi Abu Bakar itu yang dari badannya, ya posturnya, Abu Bakar kurus, tinggi tapi kurus. Sampai kalau pakai sarung, dalam riwayat pakai sarung atau pakai rida gitu ya, itu melorot ke bawah. Udah dikecilin-kecil melorot lagi. Kenapa? Saking kurusnya pinggangnya. Nggak ada pinggul lah kalau kata kita mah, nggak ada pinggang. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai sarungnya itu kemana? Ke mata kakinya, menutupinya. Sampai menutupnya, dinaikin lagi, turun lagi. Lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini bagaimana? Kan nggak boleh tutup mata kaki ini. Kata Rasulullah, nggak apa-apa, anta laisa minhum, nggak apa-apa. Anda itu bukan seperti mereka. Artinya walaupun celananya itu sampai ke bawah, Abu Bakar, sarungnya tadi menutup mata kaki, tapi tidak seperti orang-orang yang sombong. Itu kata Rasulullah SAW. Makanya kalau ada orang yang celananya masih panjang, ya jangan langsung divonis. Orang sombong nih. Ya belum tentu. Bisa jadi dia memang kurus, pakai celana udah celananya udah naik, ternyata masih turun lagi. Ya, jadi jangan suudzon dulu, lihat ilahnya atau lihat sebabnya seperti apa, ya. Itulah dari segi fisiknya. Ya kurus, ya, tapi apa? Tapi lincah. Ya, Masya Allah. Ya, lincahnya luar biasa Abu Bakar. Karena apa? Karena kurus tadi. Orang yang kurus tuh lebih gesit daripada orang yang kegemukan kadang-kadang. Coba aja lihat tuh, yang gemuk-gemuk tuh agak berat, ya. Tapi kalau kurus tuh apa? Lincah. Ya, itulah Abu Bakar. Kemudian kulitnya seperti apa? Kulitnya putih. Ya, kulitnya putih lah ya, putihnya Arab seperti apa, ya. Itulah kulitnya Abu Bakar. Rambutnya kemerah-merahan. Seperti kalau tahu warna mahoni ya. Merahnya tuh bukan merah bendera kita, tapi merahnya agak-agak marun seperti itu ya, tapi lebih ke merah-merah mahoni lah. Itulah kulit rambutnya
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian apalagi ainuhu ka'annahu dakhil. Matanya itu seolah-olah masuk ke dalam karena kurus. Orang yang kurus itu matanya tuh identiknya agak masuk ke dalam. Itulah matanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya kalau superhero superhero Superman itu kan kelihatan rambutnya apa? Rambutnya melingkar di sini tuh Superman tuh, Superman banget ya. Nah, kalau Spiderman topengnya tertutup wajahnya. Ya, tapi ketika Abu Bakar, Masya Allah, ini kenyataan, ini asli ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama. Nah, kemudian apalagi kalau berdiri itu tegap ya. Kadang-kadang ada orang berdiri tapi bongkok udang. Berdiri tegap tapi masih begini aja. Tapi Abu Bakar itu tegap ya, karena satu-satunya nabi yang agak bungkuk itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu perawakannya tinggi tapi agak bungkuk. Tapi Abu Bakar itu tegap, benar-benar tegap. Ya itulah dari fisiknya. Kemudian apalagi aknal anfu itu hidungnya itu agak, jadi kalau hidung orang Arab itu mancung tapi agak ada menonjol, ada punduknya di tengah. Ya, hidung siapa tuh? Semuanya pegang hidung, cek hidungnya coba. Kalau ada punduknya itu mirip hidungnya Abu Bakar. Ya. Nah, kemudian apalagi qalilul laham fakhidain. Jadi pinggulnya tadi karena kurus, antara pinggul kanan kiri itu ya tidak terlalu banyak dagingnya lah. Karena orang kurus seperti itu kan. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dan Abu Bakar ini punya kelebihan paling tahu nasabnya orang Arab. Jadi orang Arab tuh paling tahu. Jadi kalau ada orang-orang jahiliyah dulu bertanya tentang nasab, langsung bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq karena memang fahamnya luar biasa. Ya, sangat memahami nasab daripada bangsa Arab. Ya, itulah dari sisi postur tubuhnya ya. Jadi bisa dibayangkan ya, tinggi tidak terlalu rendah, kemudian kurus, matanya agak ke dalam, kulitnya putih, rambutnya merah ya, seperti merah mahoni, kemudian apalagi hidungnya agak mancung ya, ada unuk di tengahnya ya, dan ini orang yang dikatakan paling mengerti nasab bangsa Arab, itu Abu Bakar. Ya, baik. Kemudian sekarang apalagi yang harus kita ketahui? Yang harus kita ketahui tentang Abu Bakar adalah ya, fitrahnya sahabat itu ya, ada yang dari sebelum Islam kenal dengan berhala, bahkan nyembah berhala seperti Umar Ibn Khattab dulu makan berhala bahkan ya. Tapi untuk Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah, tidak pernah menyembah berhala. Ini juga satu keistimewaan luar biasa. Tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah meminta kepada berhala ya. Walaupun saat itu tinggal di Mekah, di sekitaran Ka'bah 300 lebih berhala, tapi nggak pernah nyembah dan nggak pernah minta sama berhala. Itu Abu Bakar. Sampai suatu hari ada kisah yang luar biasa. Abu Quhafah ya, ini saat mengambil Abu Bakar saat itu, lalu mengatakan, ya Abu Bakar, lima la ta'budu asnam. Kenapa Anda tidak pernah menyembah berhala ini? Apa kata Abu Bakar dengan jawaban yang cerdas ya? Abu Quhafah mengatakan, kenapa Anda tidak pernah menyembah Lat? Ya, Lata itu ada Lata, ada Uzza, berhalanya. Kenapa Anda tidak pernah menyembah Lat? Apa kata Abu Bakar? Memang Lat itu apa? Ditanya. Lalu Abu Quhafah menjawab, Lat itu adalah banatullah, anak perempuannya Allah. Ini kata siapa? Abu Quhafah. Lat itu adalah anak perempuannya Allah. Lalu Abu Bakar dengan jawaban yang cerdas, apa kata Abu Bakar? Baiklah, wahai ayah, kalau memang Lat itu adalah anak perempuan Allah, maka tolong sampaikan kepadaku, kenalkan kepadaku mana ibundanya, mana ibunya. Mendengar pertanyaan itu, nggak bisa berkata-kata Abu Quhafah, diam tidak bergeming. Kenapa? Cerdasnya Abu Bakar. Ya, luar biasa. Jadi nggak pernah kenal berhala, nggak pernah minta kepada berhala. Sehingga suatu hari juga pernah Abu Bakar ini membuktikan di depan ayahnya langsung, di depan Abu Quhafah, meminta kepada berhala ini, ya, wahai berhala, kalau memang aku ini lapar, kalau memang engkau ini Tuhan, aku ini lapar, tolong belikan aku makanan, ya, aku ini lapar, kuntu ja'ian, aku lapar, ya, at'imuni, belikan aku makanan. Diam itu berhala. Tanya lagi, wahai berhala, wahai Lat, aku ini nggak punya pakaian. Tolong berikan aku pakaian. Diam berhalanya. Lalu melihat keadaan itu dan kenyataan itu, Abu Bakar mengatakan, ayah menyembah sesuatu yang diam dan tidak bisa memberikan apa-apa. Bagaimana mungkin aku bisa menyembah berhala ini yang tidak bisa memberikan aku makanan, tidak bisa memberikan aku pakaian?
Aku tidak percaya dengan berhala ini. Itulah kecerdasan Abu Bakar. Kenapa dikatakan karamallahu wajhah? Kalau kita dengar Ali itu disebut karamallahu wajhah. Kemudian Abu Bakar disebut juga dengan karamallahu wajhah. Kemudian Utsman juga dikatakan karamahullahu wajhah. Karena apa? Karena tidak pernah yang namanya menyembah atau meminta kepada berhala. Itulah kata-kata karamallahu wajhah. Itu yang pertama, lihat. Kemudian Abu Bakar ini nggak pernah minum khamr. Masya Allah, nggak pernah minum khamr. Ya, saat itu Abu Bakar pernah jumpa dengan siapa? Dengan orang yang minum khamr. Apa dia bilang? Waduh, ini khamr, gara-gara ini orang hilang akalnya nih. Bisa membunuh, bisa berzina, bisa merusak. Ini bikin orang kehilangan akal nih. Aku nggak mau ini. Dia kenal bahwa khamr itu adalah sesuatu yang memabukkan dan membuat kita hilang akal. Itulah fitrahnya Abu Bakar. Memang sudah cerdas dari memang sebelum dia mengenal Islam. Masya Allah, yaitu Abu Bakar. Nah sekarang pertanyaannya, Abu Bakar tahu Islam dari mana ya? Ya Masya Allah, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Jadi mungkin ini harus 2 pertemuan. Ya, karena ini aja sudah mau habis, masih panjang. Tapi saya tutup malam hari ini, bagaimana Islamnya Abu Bakar. Islamnya Abu Bakar tahu Islam itu dari mana? Kok bisa Abu Bakar masuk Islam? Nah kita lihat. Yang pertama, dulu di Mekah itu, walaupun Islam ini belum ada, tapi ada orang-orang yang dia tidak menyembah berhala. Ya, dia memang ingin mengikuti ajaran Muhammad, tapi nggak tahu caranya karena nabinya belum diutus. Seperti Warakah ibnu Nufail. Ini adalah pamannya Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah SAW. Warakah ibnu Nufail. Dia kenal dengan apa? Sangat kenal dengan Rasulullah, dengan Muhammad melalui kitab Injilnya, melalui kitab-kitab Taurat yang pernah dipelajarinya. Warakah ibnu Nufail. Tapi dia bingung bagaimana cara Islamnya karena nabinya belum diutus. Ya, itu yang pertama, Warakah bin Nufail. Yang kedua, ada yang namanya Zaid bin Amr bin Nufail. Orang Makkah juga. Zaid bin Amr, ya. Ulangi lagi nih, supaya teman-teman bisa menghafal nama tokohnya. Warakah ibnu Nufail. Ini orang yang tidak menyembah berhala, ya. Tapi dia Nasrani, tapi juga tidak menyekutukan Allah. Ya, tidak Trinitas, tapi Unitarian. Ya. Dia bertauhid kepada Allah. Yang kedua, Zaid bin Amr bin Nufail. Ini orang Makkah. Ya, sama, dia juga Nasrani, dia faham tentang Injil, dia belajar tentang Taurat juga, dan dia tahu apa kejadian yang akan datang saat itu melalui kitab-kitab yang dipelajarinya. Kemudian Umayyah ibn Adi Salt, ya, Umayyah bin Abi Salt, ya itu namanya Umayyah bin Abi Salt. Nah, kemudian kisahnya saat itu 2 orang ini yang namanya Zaid bin Amr bin Nufail dan Umayyah bin Abi Salt sedang tawaf di Ka'bah saat itu. Ya, dan apa? Sama dengan Abu Bakar, bersama dengan Abu Bakar. Jadi bertiga tuh. Tapi Abu Bakar tidak dekat dengan 2 orang ini. Hanya yang bersama-sama tuh Zaid dan Umayyah. Ngobrol, Abu Bakar ada di belakangnya. Tawaf. Apa yang dibicarakan Zaid dan Umayyah? Ya, Zaid dan Umayyah ini saling membicarakan bahwa kamu tahu nggak? Sebentar lagi akan lahir Nabi akhir zaman nih, seperti yang aku pelajari di Injil. Kata Umayyah, iya benar, aku juga pelajari. Memang tahun-tahun ini sepertinya. Aku juga sebetulnya mau Islam, tapi nggak tahu caranya bagaimana. Apa namanya, petunjuknya seperti apa. Tapi ya sudahlah, ya kita tunggu saja. Dalam kitab yang aku pelajari, sebentar lagi akan lahir Nabi akhir zaman. Lalu Abu Bakar mendengar percakapan 2 orang ini. Sehingga apa? Beres tawaf, Abu Bakar mendekat kepada 2 orang ini. Lalu bertanya, Fulan, apa yang kamu bicarakan tadi? Aku mendengar kalau tidak salah ada nabi akhir zaman yang akan keluar di tahun-tahun ini. Karena 2 orang ini, Zaid bin Amr dan Umayyah bin Abi Salt ini kenal dengan Abu Bakar juga. Dia menceritakan, dia bilang, oh Abu Bakar, baik, aku akan sampaikan. Karena aku tahu kamu tuh nggak lemes. Kamu tuh nggak suka bergosip. Maka aku sampaikan sekarang. Ya, sebenarnya, kata siapa? Zaid bin Amr dan Umayyah bin Abi Salt ini, sebenarnya ya ada seorang nabi yang ditunggu-tunggu, ya, tapi kami nggak tahu siapanya dan kapannya dan di mananya. Kami nggak tahu, tapi kami tahu ada nabi yang ditunggu-tunggu, ya. Dan nabi itu akan muncul di tahun-tahun ini. Ya, tidak terlalu lama lah, dekat-dekat ini. Maka Abu Bakar mendengar jawaban itu, Abu Bakar jadi tahu, oh ternyata akan ada nabi akhir zaman yang sebentar lagi datang. Sehingga Abu Bakar saat itu,
waduh, sangat merindukan sosok Nabi ini. Padahal baru mendengar apa? Kedatangannya, belum melihat, baru mendengar saja, tapi sudah ada kerinduan di sana. Ya, sambil Abu Bakar mengatakan dalam hatinya, mudah-mudahan nanti aku menjadi temannya. Itu harapan Abu Bakar. Semoga aku bisa menjadi temannya. Nah, kemudian singkat kisahnya, saat itu Abu Bakar apa? Berdagang lah. Ya karena apa? Karena memang hobinya dagang. Abu Bakar tuh hobinya dagang. Saat berdagang, karena seringnya dagang, ketika itu apa? Jumpa dengan salah satu syekh dari Bani Asad. Ya, ada seorang syekh dari Bani Asad, kemudian apa? Ketika kenalan, nah ternyata salah satu dari apa? Dari rombongan syekh Bani Asad, dia faham tentang Injil. Sangat paham. Begitu kenalan dengan Abu Bakar, ditanya, kamu dari mana? Aku dari Arab, kata Abu Bakar. Oh, kamu dari Arab? Lalu dibilang, aku ini orang yang sangat paham Injil dan Taurat. Ya, aku katakan kepadamu, ya, aku yakin dengan seyakin-yakinnya dari bangsa Arab lah akan datang seorang nabi dan kemungkinan akan muncul dalam tahun ini. Itu perkataan siapa? Pendeta yang dijumpai oleh Abu Bakar saat berdagang. Aku yakin akan datang nabi dari bangsa Arab dan akan muncul dekat-dekat ini. Lalu Abu Bakar mengatakan kedua kalinya, mudah-mudahan aku jadi temannya. Itu harapan Abu Bakar. Masya Allah. Ya, itu riwayat yang pertama. Dalam riwayat lain, Abu Bakar tidak jumpa dengan pendeta, tapi melalui mimpinya. Ini dalam riwayat lain. Abu Bakar saat itu mimpi di malam hari, kemudian apa? Melihat apa? Ro'al Badr, melihat cahaya rembulan, melihat rembulan, kemudian apa? Rembulan itu purnama yang sangat indah, tiba-tiba turun, lalu apa? Menuju Ka'bah dan terbelah. Setelah terbelah, ya bulan ini turun sampai ke pangkuan Abu Bakar dalam mimpinya. Begitu Abu Bakar merasa bulan di pangkuannya, Abu Bakar terbangun. Ya, itu mimpinya. Lalu setelah mimpi itu, keesokan harinya Abu Bakar jumpalah dengan pendeta, ya, yang memahami Injil pastinya, dan begitu ditanya, apa katanya? Kalau tidak salah, yang kami yakini, ya, dari mimpimu ini, ya, akan lahir rembulan atau lahir cahaya, pembawa keterangan yang sangat memberikan apa? Penerangan dari bangsa Arab, ya, di sekitaran Ka'bah, ya, dari mimpinya ini, ya. Maka dari situlah Abu Bakar semakin yakin bahwa memang sebentar lagi akan lahir yang namanya siapa? Nabi akhir zaman. Lalu doanya juga mengatakan, mudah-mudahan aku jadi temannya. Masya Allah. Ya. Nah, kemudian singkat kisahnya, setelah tahu tadi, Abu Bakar sebetulnya tahu Nabi akhir zaman bukan dari Rasulullah, tapi tahu dari siapa? Dari temannya ketika tawaf tadi kan, dari dua orang tadi, dari Umayyah dan Zaid bin Amr bin Naufail. Ya, dan dari Umayyah ibn Abi Sa'd. Ya, dari dua orang ini. Begitu mendengar dari pendeta tadi, dari yang paham Injil, itu sebenarnya sudah tahu dari dua orang tadi. Maka ketika Abu Bakar pulang dari Syam sampai ke Mekah, kaget Abu Bakar, ya, sampai di mana? Di Mekah. Ini di Mekah ini sudah ribut, sudah tersebar kabar bahwa Muhammad ngaku nabi. Ya, Abu Bakar lama tidak datang ke Mekah karena sibuk dagang. Begitu balik ke Mekah, tiba-tiba ada kabar Muhammad ngaku nabi. Sampai di rumahnya didatangi oleh orang-orang dari kalangan Abu Jahal. Ya Abu Bakar, kapan kamu datang dari Syam? Aku baru sampai nih, kata Abu Bakar. Lalu ditanya, Abu Bakar, kamu dengar nggak kabar yang lebih aneh lagi hari ini? Oh, kabar apa? Kata Abu Bakar. Lalu dibilang, itu temanmu. Itu dibilangnya temanmu. Memang dari dulu berteman dengan siapa? Dengan Rasulullah SAW. Itu temanmu sekarang sudah makin gila, sudah makin error. Masa dia ngaku nabi sekarang? Oh, begitu mendengar kabar itu, Abu Bakar mengatakan, apa? Temanku ngaku nabi? Temanku ngaku nabi? Orang jahiliyah ini berharap Abu Bakar nggak percaya dengan kabar itu. Tapi ternyata begitu mendengar kabar bahwa Muhammad ngaku nabi, Abu Bakar segera menuju rumah siapa? Rasulullah SAW. Lalu mengetuk pintunya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu Rasulullah, ya Abu Bakar, ya, kaifa haluk? Bagaimana kabarmu Abu Bakar? Baik ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mau tanya. Langsung Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apa benar kabar yang disampaikan oleh orang-orang bahwa engkau adalah nabi? Apa kata Rasulullah? Benar ya Abu Bakar. Benar, aku adalah nabi.
tanpa berpikir panjang, Abu Bakar langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Dari situlah Abu Bakar Islam. Ya. Dari mana? Dari kabar bahwa Rasulullah diangkat menjadi nabi. Ini luar biasa, nggak pakai mikir, ya, nggak pakai pikir panjang. Ya, itulah Islamnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan lihat, setelah Islamnya Abu Bakar, ternyata apa yang dilakukan Abu Bakar? Dari 10 sahabat, asyarah mubasyirin bil jannah, 10 sahabat yang masuk Islam, 6 diantaranya Abu Bakar penyebabnya. Melalui wasilah Abu Bakar. Itu luar biasa. Coba, siapa yang masuk Islam dari perantara Abu Bakar? Ya, yang pertama, siapa? Utsman. Utsman ibn Affan itu adalah masuk Islamnya karena Abu Bakar. Kemudian siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Kemudian Zubair bin Awam. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Talhah bin Ubaidillah. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, ini adalah 6 sahabat yang Islam karena wasilah Abu Bakar. Kebayang nggak? Rasulullah mengatakan, ad-dalu alal khair kafaili. Siapapun yang menunjukkan jalan kebaikan, maka dia mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Masya Allah. Jadi, kebaikan Utsman, kebaikan Abdurrahman bin Auf, kebaikan Zubair bin Awam, kebaikan Sa'ad bin Abi Waqqas, kebaikan Talhah bin Ubaidillah, kebaikan siapa lagi? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, semuanya kebaikannya adalah menjadi pemberat kebaikan Abu Bakar. Pantas kalau tadi dikatakan tidak ada manusia yang paling berat imannya kalau ditimbang kecuali adalah iman Abu Bakar. Karena memang semua kebaikan sahabat yang 6 ini masuk ke Abu Bakar. Itu luar biasa. Ya, maka Masya Allah, inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah Islam, apa yang dilakukan Abu Bakar? Pastinya bersama Rasulullah. Apa yang dilakukan Abu Bakar setelah Islam? Jawabannya, pertemuan yang akan datang, insya Allah. Kita akan selesaikan di pertemuan selanjutnya, karena sudah terlalu panjang. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat kisah malam hari ini. Kita lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Syukran, wallahi bariku fiik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Syukran, Ustaz. Tadi dengar ceritanya awalnya Abu Bakar As-Siddiq, luar biasa, Ustaz. Kalau kayak di film-film yang fiksi itu bisa mundur pakai time travel, mundur ke belakang, saya pilih di tahun 600 Masehi. Masya Allah, iya, benar-benar. Aduh, ya Allah, itu sih. Jadi kebayang daripada mundur ke belakang nyari batu-batu berwarna batu akik itu kan lebih baik mundur ke 600 Masehi. Oh, elah batu akik. Benar-benar. Oke. Saya sebelum mulai pertanyaan, Ustadz, saya mau nanya. Tadi Ustadz bilang bahwa As-Siddiq itu adalah gelar yang diberikan kepada Abu Bakar atau Abdullah, ya, bin Utsman. Nah, itu apa namanya, gelar itu apakah benar itu dari Allah langsung melalui malaikat Jibril atau tidak? Itu pertama. Yang kedua, kalau itu gelar yang diberikan sama Allah langsung, berarti apakah ada sahabat-sahabat Rasulullah lainnya yang diberikan gelar langsung dari Allah selain Abu Bakar? Itu, Ustaz. Jazakallahu khair. Baik, ya, jazakumullah khair. Ya, gelar As-Siddiq itu memang dari Allah, karena saat Jibril tadi, saat Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, menceritakan keadaan perjalanan Isra wal Mi'rajnya tadi, Abu Bakar mengatakan, apa yang diucapkan oleh Muhammad, aku percaya. Bahkan lebih dari ini aku percaya. Maka saking membenarkannya Abu Bakar, walaupun tidak tidak masuk akal apa yang didapat ceritanya, tapi karena dia memang percaya kepada Rasulullah dengan 100% kepercayaan, maka itulah yang membuat Allah memberikan gelar apresiasi kepada Abu Bakar, yaitu As-Siddiq. Artinya apa? Orang yang membenarkan. Ya, pokoknya kalau kita punya sifat selalu membenarkan kebenaran tanpa keraguan, kita juga bisa disebut dengan As-Siddiq. Makanya teman itu bahasa Arabnya sodik, ya. Ada bahasa Arabnya teman itu selain sahabah, selain sahabat, selain zamil, ya, ada zumala, zamil itu teman juga. Bahasa Arab juga menyebut teman itu dengan kata-kata siddiq. Makanya ada pepatah Arab mengatakan sodikuka man abkaka la man adhaka. Teman kamu adalah yang bersedih, ya, atau yang ikut menangis bersamamu di saat susah, bukan yang mentertawakanmu. Yaitu
kalau diambil dari sisi bahasa. Jadi kalau kita punya teman, misalnya kita bersaksi nih, kita ini nggak punya saksi, teman kita juga nggak tahu benar apa enggak, tapi teman kita ini sudah apa? Sudah yakin dengan kebenaran kita, ini orang ini nggak pernah bohong nih. Maka setiap kita bicara, aku percaya dengan apa yang diucapkan, karena dia nggak pernah bohong. Maka itu juga kita katakan teman kita yang disebut dengan siddiq. Tapi bukan gelar dari Allah. Ya, karena dia saat itu aja siddiq, bisa jadi besoknya bisa sodok, ya beda-beda. Tapi kalau Abu Bakar, siddiqnya tuh dari saat itu ya sampai kiamat ya tetap gelarnya tidak berubah karena dari Allah. Yaitu yang pertama. Jadi memang ini harus dengan keimanan, gelar ini bukan dari manusia tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya nggak usah jauh-jauh, saya kasih contoh kecil saja. Waktu hijrah bersama Rasulullah kan, Abu Bakar itu yang menemani Rasulullah Abu Bakar kan. Ingat nggak teman-teman kalau dalam sirahnya itu Mekah itu kan ke kiri ya seharusnya, kalau keluar kota Mekah tuh ke kiri. Tapi saat itu Rasulullah bersama Abu Bakar ya arahnya ke kanan. Arahnya ke kanan. Coba kebayang nggak? Mungkin kalau kita ya atau saya lah diajak jalan udah malam, arahnya beda. Kita akan bilang, "Ya Rasulullah, mungkin salah arah kali ya, apa karena gelap?" Bisa jadi kita bertanya. Tapi Abu Bakar saking sidiknya membenarkannya, dia nggak bertanya. Pokoknya kalau sudah Rasulullah yang punya pilihan, pasti benar. Itu maknanya. Ya, jadi nggak ada pertanyaan. Ya, itulah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah ada sahabat lain yang diberikan gelar oleh Allah langsung? Tidak ada. Ya, hanya Abu Bakar As-Siddiq yang diberikan gelar, ya, kecuali apa? Gelar-gelar yang disampaikan oleh Rasulullah banyak kepada para sahabat yang lain, seperti Utsman diberikan gelar Dzunurain, ya, dua cahaya karena menikahi putrinya Rasulullah, ya, dua sekaligus, ya, bukan dua sekaligus. Setelah wafat lalu nikah lagi dengan putrinya Nabi, maka disebut gelar Dzunurain. Ya, jadi banyak gelar para sahabat yang diberikan dari lisan Rasulullah, tapi yang langsung dari Allah saat itu hanya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kan begini, apapun yang disampaikan oleh Rasulullah itu kan juga wahyu, ya kan? Jadi Rasulullah memberikan gelar kepada para sahabat juga berdasarkan apa? Ya berdasarkan wahyu juga. Tapi yang saat itu langsung, ya ketika kejadian langsung itu adalah Abu Bakar. Seketika itu juga. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Jazakallah khairan Ustaz. Iya, kumul khair. Jadi kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab ya Ustaz, dan saya mau informasi Ustaz, kita hari ini ada bagi goodie bag lah, satu buah hadiah dari sponsor kita. Maka nanti Ustaz lihat aja kalau ada yang bertanya dari para pria, Ikhwan, untuk pria saja soalnya baju koko Ustaz. Jadi Ustaz pilih pertanyaan yang terbaik saja dari para pria. Terima kasih Ustaz. Langsung Mas Andaru, Abu Andaru, silakan. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam, Masya Allah khair. Ya. Bagian nanya-nanya aja nih Ustadz. Masya Allah. Ya, Ustadz, sendiri aja kayaknya, sendiri aja saya lihat. Ini di belakang ada 10 orang Ustadz. Oh, Masya Allah. Ya, siap. Iya Ustadz, lanjut ya Ustadz ya, biar mempersingkat. Boleh, ya. silakan. Ya, dari Ami Agung, izin bertanya, kalau buruk itu dikirim Allah kah untuk Nabi Muhammad? Apa betul bentuknya seperti kuda namun bersayap? Mohon penjelasannya agar bisa menjawab pertanyaan anak dengan tepat. Ya, baik, jazakillah khair. Buruk itu kalau digambarkan kuda seperti kuda yang bersayap, itu sebetulnya hanya ilustrasi ya. Untuk jelasnya seperti apa, ya wallahu a'lam, namun memang karena ini kendaraannya para malaikat, ya pastinya memang memiliki sayap. Ya, dan tidak buruk itu begini, lebih besar dari keledai, ya kedelai jadinya kan. Ya. Lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari unta, itulah buruk. Jadi pahami nggak? Jadi pertengahan tuh. Pokoknya dari fisiknya seperti itu dan dia bersayap. Ya kalau dikatakan kepalanya seperti kuda yang bersayap, wallahu a'lam. Ya namun gambarannya memang seperti itu disampaikan. Dia tidak lebih
kecil dari keledai dan dia tidak lebih kecil dari keledai, dia lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari unta. Ada di tengah-tengah, itulah buruk. Ya, jadi sampaikan saja ke anak-anak ciri-cirinya itu. Kemudian buruk ini kendaraannya memang yang disiapkan Allah untuk para malaikatnya dan juga untuk para nabi yang memang Allah berikan kekhususan untuk bisa mengendarai buruk. Ya, itulah gambaran buruk. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa dengan buruk di surganya Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Ustaz, buruk apa sih Ustaz? Buruk itu binatang. Binatang. Ya, binatang. Ya, jadi binatang tadi. Seperti Ya, umumnya keledai dan unta tadi. Ya, jazakallah khair. Makasih Ustaz. Ya. Selanjutnya, perbedaan kaum muhajirin dan kaum ansor, apa Ustaz ya? Ya, baik, Masya Allah. Ya. Pertanyaan baik sekali, jazakillah khair. Kalau muhajirin, itu orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, itu muhajirin namanya. Itu orang-orang yang hijrah. Kenapa muhajirin? Muhajirin itu orangnya, ya. Hijrah itu perbuatannya. Kalau ansor itu orang-orang yang menetap di sana, itu ansor namanya. Jadi kalau misalnya saya domisilinya di Depok, berarti saya ansor. Nah, kalau ada orang Jawa ke rumah saya main, pindah dia, berarti dia muhajirin. Ya, gitu ya. Itulah perbedaan muhajirin dan ansor. Syukran Allah ya baraku fiik. Ya, sudah menjawab ya, makasih. Selanjutnya untuk Tiza, sebentar. Saya unmute dulu ya. Tiza, gue yang unmute ya. Oke, Tiza. Assalamualaikum. Loh, kok nggak bisa di-unmute? Assalamualaikum, Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau nanya Ustadz, tadi kan tadi kan gelarnya Abu Bakar As-Siddiq membenarkan. Nah, sementara zaman sekarang kan Islam digempur sama liberalisme segala macam. Banyak anak-anak muda zaman sekarang ini, generasi sekarang kritis segala macam. Nah, gimana sih cara yang tepat atau cara yang baik menimbulkan sifat membenarkan terhadap agama Islam ini ke generasi selanjutnya, Ustadz? Karena yang ada khawatirnya bukannya Islam ini dibenarkan, yang ada malah dipertanyakan. Contohnya kayak nenek kita yang ada di Amerika itu kan, Ustadz. Mudah-mudahan Allah turunkan hidayah buat dia. Terima kasih, Ustadz. Baik, jazakillah khair, jazakumullah khair ya. Jadi gini, agama itu adalah nasihat ya. Ad-dinu nasihat kata Nabi. Agama itu nasihat. Jadi apapun dalam Islam ini perlu nasihat, perlu kritik, perlu saran, perlu masukan. Ya, apalagi di tengah Islam yang memang sekarang ini udah aneh-aneh lah, kita ada liberalisme, kemudian sekularisme, ya pokoknya isme-isme itu, ya maka kita gini, tidak ada satu solusi yang paling hebat kecuali adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Udah itu kuncinya. Rasulullah mengatakan sudah jelas, taraktu fikum amroin fa in tamassaktum bihima lan tadilu abadan. Kalau Anda aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, kalau Anda berpegang kepada ini, Anda tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Itu sudah jelas. Makanya begini, kenapa banyak terjadi liberalisme, ya artinya Islam liberal, dia Islam tapi bebas, ya, ada sekularisme, ada apa lagi tuh, satu lagi tuh isme-isme tuh ya. Nah, karena begini, kalau ngukur sungai, ya ini perumpamaannya gini, kalau ngukur kali atau ngukur sungai, jangan pakai badan. Kalau pakai badan, yang badannya tinggi, dia akan bilang sungai itu dangkal, cetek sungainya. Yang badannya cebol, ya pendek, dia akan mengatakan sungai itu dalam. Kenapa? Ukurannya badan. Terus ukurannya apa? Ukurannya pakai meteran saja, 80 meter, Ustaz, ini 2 meter, itu jelas. Makanya Islam sudah mengatur kalau ingin mengukur sesuatu perkara, lihat dengan apa? Dengan kacamata syariat. Jangan dengan apa? Jangan dengan hawa nafsu kita, jangan cara pandang kita. Karena cara pandang manusia itu bisa salah. Ya. Maka cara pandang Quran, cara pandang hadis yang sudah diamalkan oleh para sahabat, salafus saleh, itu yang kita ambil. Ya, kalau itu yang kita ambil, insya Allah kita nggak akan masuk ke dalam orang-orang liberalisme, orang-orang sekularisme, pluralisme. Itu nggak akan masuk. Kenapa? Karena memang perang saat ini adalah bukan perang lagi dengan senjatanya, tapi perang dengan pemikiran, ghazul fikri. Makanya lihat, kalau ada orang yang mengkritik, ya, mengkritik, kemudian dia mengkritik sesuatu yang sudah benar,
maka orang ini sebetulnya mengkritiknya bukan mencari solusi, tapi memperkeruh masalah. Nah, kalau ada sesuatu yang memang tidak benar, kita diam, itu yang salah. Makanya kita ini kadang-kadang takut untuk mengkritik sesuatu yang salah, itu kita takut. Jadi seolah-olah gini, saya kan minoritas, nanti bagaimana ya Ustaz? Apalagi kalau netizen itu, waduh, yang banyak yang pro ke dia. Kita sendiri tuh kayaknya mau kontra tuh agak-agak ngeri gitu. Padahal itu kesalahan. Dan ingat, ketika ada kemunkaran yang terang-terangan, maka harus kita nasihatinya, kita kritik dengan terang-terangan. Nah, itu kuncinya tuh. Ya, dikatakan oleh para ada seorang ulama mengatakan, ya boleh nggak sih kita kritik dengan terang-terangan? Boleh. Kenapa? Kalau kemunkaran itu dengan terang-terangan. Ini perkataan seorang ulama, ya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, al-munkaru idza a'lana fayujibu inkaruhu allanan, ya. Kemungkaran itu apabila dilakukan terang-terangan, maka wajib mengingkarinya secara terang-terangan. Harus. Jadi ini tugas kita. Ya, sekarang perang pemikiran, maka begini, ketika kita hari ini kalau punya yang namanya bisa dibilang kita punya guru lah, bisa dikatakan kita punya guru, maka ukurannya gampang. Apakah guru ini, apakah ustadz ini bisa kita jadikan contoh dan teladan? Maka lihat akhlaknya yang paling utama. Apakah ini guru hobinya apa? Hobinya menyalahkan orang, merendahkan antara satu dengan yang lain, ya? Atau bahkan dia memperkeruh pendapat-pendapat yang sifatnya memang furu'iyah, bukan fundamental, diperdebatkan. Kalau itu yang selalu dibahas. Ya, ini yang bisa masuk ke dalam pikiran-pikiran kita sehingga kita kita membenci saudara kita sama muslim. Maka kalau ada majlis-majlis yang seperti itu, ya sudah, kita sekarang bisa memilih. Karena Islam tuh begini. Islam tuh sebetulnya moderat. Atau moderat enggak? Moderat itu tengah, ya. Moderator itu adalah orang yang di tengah. Makanya kita ini disebutnya umatan wasato, umat yang di tengah-tengah. Quran yang mengatakan kita ini jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu ke kiri, nggak bagus. Orang terlalu ke kanan nanti dia akan ke kanan-kananan, orang terlalu ke kiri dia ke kiri-kirian. Makanya Rasulullah itu lahirnya di kota Mekah, zaman jahiliyah, banyak berhala, ada Persia dan Romawi yang menguasai dunia saat itu, tapi Rasulullah nggak ke Persia-Persiaan, Rasulullah nggak ke Romawi-Romawian, Rasulullah nggak ke jahiliyah-jahiliyahan, tapi Rasulullah lurus, moderat. Kenapa? Karena Rasulullah dibimbing oleh Quran, dibimbing oleh wahyu. Maka kalau kita berpegang kepada wahyu Allah, kepada Quran, sunnah, dalam keadaan apapun zaman seperti ini, maka kita akan kuat. Ya, kita akan Kita akan berada di tengah, istiqomah lurus. Itulah yang dikatakan moderat. Jadi Islam moderat itu bukan Islamnya yang moderat, tapi memang Islam itu sudah moderat dan seharusnya Islam itulah moderat. Ya, bisa dipahami ya? Ya Ustaz, jazakallah. Ya, baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Allah alam bisawab. Allah barik. Sehat ya, Tiza. Ya. Ya, selanjutnya Ajeng. Nggak bisa di-unmute, bro. Nah, silakan, Jeng. Ada suaranya. Ada suaranya, Jeng. Nggak ada suaranya, Jeng. Iya, belum juga, Jeng. Ya udah, mungkin mic-nya belum juga, Jeng. Sorry. Coba mungkin di. Saya kok belum dengar ya? Saya juga belum dengar, Pak. Masya Allah. Waalaikumsalam. Oh, sudah dengar nih, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Masya Allah. Oh ya, Ustadz, saya mau tanya nih Ustadz terkait Abu Bakar As-Siddiq ini, Ustadz, apa sih dari beliau ini gaya kepemimpinannya yang khas yang bisa kita terapkan di kehidupan yang sekarang ini atau kehidupan kita bernegara, berorganisasi yang bisa kita menjadi contoh dan itu merupakan gaya kepemimpinan yang khas dari beliau, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Baik, jazakillah khair. Abu Bakar itu terkenal dengan lembut tapi tegas. Bukan lemah tapi lembut ya. Hati-hati, ini jangan, kadang-kadang lemah lembut itu jadi ngondek nantinya. Ya kan? Nah, makanya ganti, jangan lemah lembut. Sampaikan kepada anak-anak kita, Abu Bakar itu lemah lembut. Tidak, tapi lembut tapi tegas. Contohnya begini, ada satu kisah. Abu Bakar itu
pada zaman Abu Bakar itu orang-orang yang apa namanya? Yang ada yang muncul orang-orang yang nggak mau bayar zakat. Ya, nggak mau bayar zakat. Lalu Abu Bakar mengatakan, aku akan perangi sampai mati itu orang yang mau bayar zakat. Aku akan perangi dia. Kata Umar, ya Abu Bakar, kenapa sih diperangi, kan cuma zakat? Kan masih sholat dia, mereka masih haji, mereka masih puasa Ramadan, nggak usah diperangi. Apa kata Abu Bakar? Aku tidak suka kalau ada orang yang memisahkan syariat yang satu dengan yang lain. Bukan berarti sholat itu lebih penting daripada zakat. Bukan berarti zakat lebih hebat daripada haji. Bukan, tapi bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu berdiri atas 5 perkara. Kalau salah satunya tidak ada, maka ini bukan Islam. Ya, jadi harus 5. Makanya gaya pemimpin Abu Bakar itu tidak membeda-bedakan. Tidak merasa keaku-akuan, bukan ananiyah. Contoh begini, ini perumpamaan simpel ya. Kalau dalam sekolah ada misalnya, sekolah itu ada guru, ada komite, ada orang tua murid. Ya, orang tua murid itu komite, terus ada yayasan lah maksudnya. Ada guru, ada komite, orang tua murid itu ada yayasan. Nah, kita orang yang seperti gaya Abu Bakar, kepemimpinannya, dia tidak mengatakan, ini kalau bukan gara-gara gurunya hebat, ini sekolah ini nggak maju. Bukan seperti itu. Yayasan juga bilang, ini kalau bukan karena yayasannya kuat, ini sekolah ini udah roboh. Bukan. Komite nggak mau kalah juga. Ini kalau bukan komitenya support, acara sekolah ini nggak akan jalan. Bukan itu. Tapi apa? Tapi sekolah itu bisa maju karena guru, yayasan, dan komite itu bersinergi. Itulah gaya pemimpin yang tidak memilih-milih mana lebih penting dari satu yang lain, tidak. Ya, itulah Abu Bakar. Seperti bangunan. Ada semen, pasir, ya, begitu diaduk, jadi kuat. Coba kalau pasir suruh berdiri sendiri. Jadi apa dia? Coba kalau semen suruh berdiri sendiri nggak pakai air, jadi sak-sak doang berdiri. Nggak bisa. Itulah gaya kepemimpinan yang bisa kita terapkan sekarang. Artinya apa? Jadi pemimpin jangan merasa aku yang paling berjasa. Tidak. Ya, presiden tanpa menteri mustahil bisa jalan. Ya, Allah saja mencontohkan, ini keren sekali. Allah itu padahal maha kuasa. Tapi Allah ada malaikat tuh untuk apa? Untuk bekerja. Ada malaikat Jibril, tugasnya sudah jelas menyampaikan wahyu. Ada Mikail membagikan rizki. Ada Ijrail mencabut nyawa. Ada Mungkar, ada Nakir, ada Malik. Ada orang-orang yang cara pikirnya ini sempit. Loh, kalau gitu Allah itu apa? Lemah dong. Allah kok butuh malaikat? Allah kan maha kuasa. Nah, cara menjawabnya kalau ada orang seperti ini, Allah itu justru ketika Allah menciptakan malaikat dengan jumlah miliaran yang nggak pernah ketahuan berapa jumlahnya, ini justru bentuk daripada kuasa Allah. Allah sudah mampu untuk apa? Qiyamu binafsi sendiri, tapi kenapa Allah itu harus ada malaikatnya? Itu menunjukkan kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Allah ciptakan makhluk seperti malaikat yang tidak terfikir oleh manusia. Bahkan malaikat itu pun bergerak atas perintah Allah. Malaikat Mikail kalau nggak diizinkan Allah bagi rezeki nggak bisa. Malaikat Ijrail kalau nggak diizinkan Allah cabut nyawa orang nggak bisa. Jadi semuanya adalah tetap berada di kekuasaan Allah. Nah, maka itulah dikatakan apa? Abu Bakar. Ya. Jadi orang yang punya jiwa kepemimpinan, ya, lembut tapi tegas, kemudian tidak memilih kasih, tidak membeda-bedakan, tidak merasa berjasa, dan penuh dengan kerjasama, itulah gaya Abu Bakar banget. Ya, maka mudah-mudahan teman-teman Mutiara Kerang ini gayanya kayak Abu Bakar banget. Ya, ini luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Ya. Amin. Allahu a'lam bishawab. Allahu barik fiik. Jadi Anderu malaikat miliaran ya. Miliaran ternyata udah kejauhan nih. Tuntas. Saya kemarin jawabnya 26. Kau tahu batu, Ustaz? Malaikat itu nggak tahu. Jibril ketika ditanya oleh Rasulullah, ya Jibril, kam adat malaikat, berapa jumlah malaikat? Kata Jibril, aku aja nggak tahu berapa jumlahnya. Ya, jadi yang tahu cuma Allah. Oke. Bukan 26 ya Ustaz. Dan, ya. Jadi saya nambah 25 Nabi itu mungkin. Kalau Nabi yang wajib kita imani 25. Ya, kalau ada Nabi yang ke-26 itu Nabi bingung namanya. Ya, bingung kan? Aja terus bahas aja terus. Nabi bingung. Lanjut. Ya. Dari Astrid. Drew. Ya, selanjutnya dari Astrid, Khalifah pertama yang dipilih Abu Bakar, padahal yang masuk Islam awal-awal ialah Ali. Boleh diceritain nggak sedikit Ustadz, kenapa Abu Bakar yang dipilih? Ya, jazakillah khair. Karena saat itu Ali kan masih kecil, ya. Ketika yang syarat jadi pemimpin itu kan dia sudah usianya sudah memang balik dan dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Makanya Rasulullah saja diangkat menjadi nabi usia 40 tahun. Ya, walaupun Rasulullah saat itu sudah apa namanya? Ya, sudah kenal Allah, sudah tauhid dari kecilnya.
tapi diangkat menjadi pemimpin baru di usia 40 tahun. Makanya kenapa Abu Bakar terpilih, kenapa Utsman, kenapa Abu Bakar, kenapa Umar, Utsman baru Ali, ini adalah urutan sesuai dengan apa? Sesuai dengan usia saat itu. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa difahami ya. Allah barik fiik. Oke. Karena masih kecil ya Ustadz ya? Ya, karena masih kecil saat itu tinggal bersama Rasulullah, Ali masih kecil. Ya, Abu Bakar sudah jadi khalifah. Baik Ustadz. Selanjutnya bagaimana kisah Abu Bakar As-Siddiq memeluk? Oh, yang tadi ini udah jawab, sorry, maaf Ustadz, dari Yanda Herawan. Tadi kebetulan Ustadz udah ngebahas materinya. Untuk selanjutnya, apakah benar Abu Bakar pernah menghibahkan atau mensedekahkan seluruh hartanya untuk keperluan perang? Mohon diceritakan terkait riwayat tersebut dan bagaimana kaitannya dengan hukum wasiat atau warisan. Ya, memang Abu Bakar ini adalah sahabat yang kalau dikatakan as-sabiqunal awalun tadi ini yang sangat gesit dalam beramal. Ya, kalau dicontohkan Abu Bakar beramal dengan seluruh hartanya. Ya, karena apa? Karena Abu Bakar memang menyerahkan semuanya apa? Kepada Allah. Bagaimana ketika Rasul bertanya, "Ya Abu Bakar, bagaimana keluargamu?" Aku serahkan kepada Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala, tawakalnya luar biasa. Tapi berjalannya waktu, Umar pun ingin melakukan itu, tapi kata Rasulullah, cukup sepertiga itu udah banyak. Ya, thuluthu katsir. Sepertiga itu udah banyak. Jadi ini yang yang diambil oleh pendapat, ya, artinya yang hari ini menjadi hukum waris itu apa namanya? Setelah jumlah dari harta kita, maka sepertiganya keluarkanlah, baru sisanya itu untuk menjadi apa? Waris. Ya. Jadi yang dikeluarkan yang boleh sepertiganya saja, nggak usah misalnya ada orang meninggal 1 miliar meninggalkan harta, jangan 1 miliarnya disedekahkan, cukup sepertiga dari itu, sisanya baru dibagikan harta menjadi harta waris. Ya bisa difahami ya. Ustadz, punten ada 3 pertanyaan lagi, mohon izin, apakah diperbolehkan Ustadz? Boleh, baru jam 8 Kak, biasanya kan jam 12 kita. Oh iya, kuncinya untuknya iya, bawah ya lupa Ustaz. kita. Kunci Iya, rumahnya. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah, Silakan. banyak Ustaz. Sama-sama. Ustaz ya, dari Mbak Farah sebentar. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, ini kan lagi ngomongin kayak superhero. Kalau aku kok bayang superhero tuh pasti ada super powernya ya. Kayak tadi kan dari tingginya, kayak fisiknya lah, terus habis itu sifatnya dan lain-lain. Nah sekarang yang aku mau tanya, super powernya dia kalau lagi perang tuh apa sih gitu? Yang kayak benar-benar yang kayak, wah emang dia nih yang jago bangetnya gitu. Atau dia tuh pas lagi perang tuh posisinya apa sih Ustadz? Gaya perang, gaya berantemnya? Oh, buat narasi film. Ya. Masya Allah. Ya jadi gini, memang Rasulullah SAW itu sudah memiliki namanya jagoan-jagoan ya dalam sahabatnya itu, termasuk yang ahli perang itu ya disebutnya Khalid bin Walid. 99 kali perang tidak pernah kalah, 1 kali seri. Itu Khalid bin Walid. Kemudian ahli pemanahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu sudah masyhur. Jadi ini juga nanti akan kita bahas ya, mudah-mudahan ya, mungkin berapa tahun ke depan, wallahu a'lam ya. Jadi kalau Abu Bakar terkait peperangannya tidak terlalu banyak dikutip oleh para ulama, namun pastinya Abu Bakar ini adalah yang hikmah yang bisa kita ambil. Walaupun secara fisik tidak terlalu disorot perangnya, tapi hartanya habis untuk peperangan. Itu Abu Bakar tuh. Oke. Ya. Jadi ini hikmah kita. Kalau jadi gini, ibadah tuh nggak harus fisik. Bisa harta, bisa fisik, itu ibadah. Itulah berbuat kebaikan atau sedekah. Bangun masjid kalau nggak punya uangnya, dengan kekuatan kita, bantu ngecor, bantu masang pagar, masang keramik, itu juga bisa. Kalau yang kuat-kuat nih seperti Umar, mungkin dia kuat, dia besar badannya, ya sudah, ayo dengan fisiknya. Bagi yang kaya dermawan seperti Abu Bakar dengan hartanya, ya, atau seperti Utsman bin Affan. Jadi semua sudah punya jagoan-jagoan, ya, itu masya Allah. Kalau kita pelajari nanti, itu indah sekali, ya. Ya. Nggak sabar nunggu sampai ke Khalid bin Walid, kayak seru nih. Makasih ya. Siap. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan. Mantap. Amin ya rabbal alamin.
Untuk selanjutnya 2 pertanyaan terakhir ya, Ustadz. Pahala senilai membebaskan budak kalau untuk sekarang semisal apa, Ustadz? Ya, pahala membebaskan budak kalau sekarang seperti kita memudahkan urusan orang lain. Ya, misalnya ada orang lain yang satu kasus masalah hutang lah. Ya, hutang itu kan sama dengan orang diperbudak hutang, ya, atau diperbudak dunia lah, karena harus sibuk dengan urusan utang, harus cari ini. Mungkin dia dengan profesi yang tidak terlalu menghasilkan uang banyak sampai lupa ibadah, lupa ini. Ya sudah, kamu kayaknya saya lihat kerja terus tapi penghasilannya enggak. Kenapa sih? Aku punya utang banyak nih gini-gini. Ya sudah, saya bebaskan utang kamu, maka Anda sama dengan membebaskan budak. Ya, jadi seperti orang yang membebaskan orang yang diperbudak dengan dunia. Ya, itu samalah. Ya, untuk kalau dikonversikan tahun-tahun sekarang. Tapi untuk besaran pahalanya ya wallahu a'lam seperti apa. Namun yang pasti ketika kita melihat satu hadis, orang yang menunjukkan orang yang menemani saudaranya sesama muslim saja dalam hajatnya satu hari, misalnya kita ada teman kita besok ada hajat, anaknya sunat khitan misalnya. Seharian itu kita nggak ngapa-ngapain tuh, kita ke rumahnya bantu-bantu seharian, maka pahalanya lebih hebat daripada dia iktikaf di Masjid Nabawi selama 30 hari. Itu baru satu hari kita membantu saudara kita, apalagi kita bantu tiap hari atau tiap saat, ya. Jadi mudah-mudahan ya ini bisa kita jadikan ibroh atau pelajaran sehingga kita bisa mudah untuk melakukan amalan-amalan yang berat yang tidak pernah kita bayangkan untuk kita lakukan. Ya. Ustadz nyambung sedikit, Anderu boleh ya? Enggak, boleh. Jadi kalau misalkan tadi membantu orang yang membayar hutang itu, apakah itu juga berlaku untuk yang kadang-kadang kita dalam hati suka ada orang yang terlihat mampu dan dia tuh misalkan dia baru pulang dari luar negeri deh gitu, tapi nggak lama kemudian dia pinjam uang ke kita. Kadang-kadang dalam hati suka yang kenapa sih dia pinjam uang padahal dia baru pergi atau baru beli mobil atau baru kemana gitu Ustadz. Nah itu apakah orang mampu itu juga termasuk yang tadi Ustadz yang membebaskan budak tadi? Orang yang lama. Ya tapak mampu tapi kita punya hutang dan kita bantu itu gimana Ustadz? Oh jadi gini, kalau ukuran hutang yang baik untuk dibebaskan seperti kaidah zakat. Zakat itu ada salah satu mustahiknya namanya gorimin. Gorimin itu orang yang berhutang. Yang diutamakan adalah orang yang berhutang karena dia memang bangkrut dengan usahanya yang halal. Ya, kalau dia ini usahanya tadinya maksiat, dia hutang karena maksiat, kemudian dia ini jatuh, maka nggak termasuk mustahik. Ya, jadi kita pun kalau kita mau pilih orang untuk dibebaskan dari hutang, cari kronologis hutangnya ini dari apa nih? Apakah dia karena maksiat poya-poya, ya, atau karena dia tipu orang sana sini, atau memang dia memang bisnis ternyata bangkrut dan dia terlilit hutang. Maka ambil yang lebih baik adalah yang memang dia terlilit utang karena bangkrut dari usahanya. Nah, kalau ada orang yang tadi dia utang tapi dia jalan-jalan ke luar negeri atau kemana-kemana, ya itu bukan orang yang pantas untuk dibebaskan, tapi pantas dinasehati kalau itu. Ya, nasehatin dulu, baru nanti kita cek tabayun, bener nggak sih begini, nggak sih, apa sih yang membuat kamu begini, udah tahu, terus selesaikan, ada solusi di sana. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan terakhir Ustadz nih, pertanyaan bagus. Nah, bicara soal malaikat yang jumlahnya miliaran, apakah semua malaikat itu nama-namanya yang 10 itu Ustadz? Yang 10 itu maksudnya gimana ya Ustadz ya? Oh iya, saya paham maksudnya. Jadi malaikat yang wajib kita imani itu ya cuma 10 itu, dari Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar Nakir, Malik Ridwan. Ya, Raqib Atid, Munkar Nakir, Malik Ridwan. 10. Nah, selain dari malaikat itu, namanya ada yang disebut dengan malaikat rahmah, ada malaikat zabaniyah, yang panitianya adab kubur itu, panitianya neraka itu zabaniyah. Ada malaikat laknah, yang ketika orang datang, ketika sakaratul maut, ada Ijrail dan ada 2 malaikat ini, salah satu membawa kain kafan dari surga dan neraka. Ada malaikat penjaga bumi, ada malaikat penjaga awan, penjaga langit. Untuk nama-namanya wallahu a'lam, tapi tidak sama dengan malaikat yang 10 itu. Setiap malaikat sesuai dengan tugasnya masing-masing. Namanya sesuai dengan tugasnya. Karena begini, ini sejarah ya. Kenapa dinamakan Ijrail saat itu?
Tapi Jibril itu sebetulnya malaikat maut, ya, malakul maut. Kenapa dinamakan malakul maut? Karena saat itu Allah ingin menciptakan Adam. Tapi ketika Allah ingin menciptakan Adam, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengambil tanah dari bumi. Tapi tanah mengatakan, a'udzubillahi minka ya Jibril. Aku berlindung kepada Allah darimu, wahai Jibril. Jibril gagal, nggak berhasil ambil tanah. Kemudian malaikat Israfil, ya, sangkakala, turun lagi, sama, begitu ngambil tanah mengatakan, a'udzubillahi minka ya Israfil, gagal lagi. Begitu malaikat ketiga, tanah ingin diambil oleh malaikat Ijrail, tanah mengatakan, a'udzubillahi minka ya malakul maut. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatanmu malaikat maut. Lalu malaikat maut mengatakan, wa a'udzu min maksiatillah, wa a'udzubillahi min maksiatillah. Aku pun berlindung kepada Allah dari maksiat kepadanya. Jadi nggak ada yang menghalangi perintah Allah yang diberikan kepada malaikat maut. Diambil tanah, berhasil. Begitu berhasil, Allah kaget. Ya malakul maut, Jibril tidak berhasil. Israfil tidak berhasil. Mikail tidak berhasil. Kenapa Anda berhasil? Apa kata malaikat Jibril, malaikat Ijrail? Ketika tanah mengatakan, a'udzubillahi minka ya malakul maut, aku pun mengatakan, a'udzubillahi min maksiatillah. Aku berlindung dari maksiat kepada Allah. Lalu Allah mengatakan, mulai saat ini, mulai detik ini, anta malakul maut, kamu malaikat maut. Karena apa? Karena kamu tidak pernah ragu ketika aku perintahkan. Makanya nggak ada sejarahnya malaikat maut mau cabut nyawa seseorang, dia mikir begitu. Ya Allah, itu anak, itu nenek. Ya Allah, kayaknya anaknya belum pantas, dan neneknya lebih pantas. Nggak ada begitu. Ya, jadi kalau sudah waktunya, ya sudah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itulah sejarah-sejarah malaikat, kenapa Jibril menerima wahyu. Ya, jadi sesuai dengan pekerjaan dan sesuai dengan ada sebab-sebabnya. Ya. Jadi namanya berbeda, tidak sama, ya, dari miliaran malaikat, wallahu a'lam, tapi di Quran digambarkan beberapa zabaniyah, malaikat rahmah, malaikat laknat, malaikat penjaga bumi, penjaga angin, ya semuanya ada. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu barik fiik. Jazakallahu khair Ustaz pertanyaan-pertanyaannya. Untuk selanjutnya dikembalikan kepada host Gunadi. Terima kasih Ustaz ya. Baik Ustadz, sekian saja kami mohon kepada Ustadz untuk menutup dengan doa untuk kajian ini. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan malam hari ini pertemuan kita dalam limpahan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala kita tutup dengan membaca suratul Fatihah, ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nastaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah anugerahkan kepada kami cinta kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya Allah. Ya Allah jumpakan kami dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya Allah. Ya Allah mudahkan kami menuju surga-Mu dengan wasilah mencintai Abu Bakar, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Rabbana taqabbal min kulli amalina shalih bi Ramadan. Ya Allah terima amal saleh kami selama bulan Ramadan. Allahumma adfa'anal ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wasuyuful mukhtalifat wasyadaid wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Fi biladina hadha khassah Indonesia wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum.
Ya, mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali di bulan yang akan datang dengan masih membahas tentang Abu Bakar bagian kedua, karena ini bahas tentang perjalanan hijrahnya bersama Rasulullah. Ya, lebih hebat lagi kisahnya, Masya Allah. Ya, syukranakum ala husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.